Hadis selanjutnya nomor 293, tepatnya urutan 14 dalam pasal kita dan sanad sahih atau dengan sanad sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda ahadukum fi baiti, thumma atal masjid, kana fi sholati hatta yarji', fala yakul hakadha wa shabbaka baina asabi'ihi." Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dan Al-Hakim dia berkata sahih berdasarkan syarat keduanya. Dan apa yang dikatakan harus ditelaah lagi, ya, maksudnya dipelajari kembali. Jadi Albani rahimahumullah semuanya menelusuri kembali dan akhirnya keluarlah hadits ini dinyatakan sahih. Terjemahannya, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian berwuduk di rumahnya, lalu dia datang ke masjid, maka dia di dalam sholat sampai dia pulang. Maka janganlah dia melakukan begini, lalu beliau memasukkan jari-jarinya sebagian kepada sebagian yang lain. Hadis ini teman-teman, juga kita ambil pelajaran darinya. Sabda Nabi SAW, "Idza tawadda ahadukum fi baitihi." Ini pelajaran pertama dari hadis, ya, yaitu Nabi SAW mengatakan apabila salah seorang dari kalian berwuduk di rumahnya. Ini menandakan afdaliyah wuduk di rumah. Ini kita sayangkan di negara kita Indonesia yang tercinta ini masih banyak saudara kita muslim tidak melakukan itu. Makanya waktu sholat tiba antri semuanya wuduk di masjid. Padahal sebenarnya wuduk harusnya di rumah lebih afdal, lebih besar pahalanya. Cukup banyak hadis Nabi SAW yang menekankan siapa yang berwuduk dari rumahnya, siapa yang berwuduk dari rumahnya, gitu kan. Jadi peringatan masalah itu. Karena berwuduk dianjurkan lebih afdal di rumah, ya. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, thumma atal masjid. Kemudian dia mendatangi masjid, artinya ada motivasi untuk ke masjid. Ya, berbeda tentu di zaman kayak kita pandemi sekarang, karena masjid pun dibatasi jumlah orang yang sholat. Tapi Anda usahakan kalau Anda bisa, dan Anda masih punya khiyar, bisa punya pilihan. Kalau memang Anda melihat ternyata masjid tidak bisa dihadiri karena penuh, Anda supaya tidak mengganggu orang lain, tidak juga terganggu, ya sudah. Atau kalau Anda mau ke masjid, Anda datang lebih cepat, ya. Sehingga Anda bisa mengikuti saf yang sudah diatur oleh pengurus masjid tentunya. Di sini dikatakan pelajarannya adalah ada motivasi untuk ke masjid dan terlalu banyak keutamaan. Ya, kalau kita mau bahas satu persatu tentang keutamaan sholat di masjid, ya, sebagian sudah kita singgung tentunya, ya. Dan insya Allah bahasan ini bukan lagi bahasan yang asing bagi setiap muslim yang sudah mempelajari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Tadi juga sempat saya singgung beberapa hadis tentang keutamaan sholat di masjid, ya, terutama kaum laki-laki. Potongan ketiga, kana fis sholati hatta yarji'. Maka dia akan dihitung dalam keadaan mengerjakan sholat sampai dia pulang. Maksudnya adalah mulai dia keluar dari rumahnya menuju ke masjid sholat, kan dia dapat pahala sholat tuh. Maka selama dia belum pulang ke rumahnya, dia terus dicatat seperti orang yang sedang sholat. Walaupun dia sudah selesai sholat, misalnya dia lagi berzikir, dia lagi hadir di majelis ilmu misalnya, tetap dihitung sholat sampai dia pulang. Dan ini keutamaan, salah satu keutamaan yang sangat luar biasa dari orang yang sholat di masjid. Karena selama dia ke masjid, misal contoh yang paling sering orang lakukan kan, karena waktu juga sangat berdekatan, maghrib ke isya. Ini waktu yang pendek, kadang-kadang sejam atau kurang dari sejam, ya, antara maghrib sama isya. Maka di sini kalau Anda datang sholat maghrib misalnya di masjid, lalu Anda duduk, sudahlah tanggung kalau saya pulang, bentar lagi azan isya. Kadang-kadang kan gitu, kita habis sholat sunnah pulang, paling setengah jam kita udah kembali lagi ke masjid untuk sholat isya kan. Maka duduk di masjid mengaji, berzikir gitu kan. Atau ngobrol yang mubah, yang dibolehkan dalam Islam dengan teman di sebelah. Atau menghadiri majelis ilmu misalnya. Nah di sini kita terus dianggap atau diberikan pahala seperti sedang sholat, ya. Terus kayak orang salam, sholat lagi, salam, sholat lagi, terus sampai pulang ke rumah. Bayangkan kalau dalam 1 jam misalnya, berapa banyak sholat yang Anda bisa lakukan. Bukankah seringkali kita contoh misalnya, kalau sholat 2 rakaat, ya. Kalau sholat 2 rakaat itu biasanya mengambil waktu 4-5 menit lah, ya. Kalau 4 menit misalnya 1 rakaat 2 menit, itu pun sudah ideal biasanya gitu kan kalau orang baca surah-surah yang sedang atau pendek. Ya, anggaplah 2,5 menit saja, jadi 5 menit dalam 2 rakaat. Nah, kita punya 60 menit dalam 1 jam. Berapa kali kita sholat itu? Kalau kita ambil rasionalnya begitu, ya. Ya.
Jadi kurang lebih mungkin sekitar 12 kali kita sholat ya. Karena kan kalau 5 menit kali 10 kali kan berarti 50 menit. Ya, sementara 1 jam kan 60 menit. Berarti kurang lebih 12 kali kita sholat ya. Seperti itulah, dapat pahala sholat terus. Gitu kan. Itu keutamaan yang luar biasa. Kalau Anda memang menunggu di situ karena ingin menunggu sholat yang lainnya. Ya. Kemudian yang potongan keempat adalah kata Nabi SAW, "Fala yakul hakadha wa syabbaka baina asabi'i." Maka janganlah seseorang dari kalian berkata, kemudian beliau ya memasukkan jari-jarinya sebagian kepada sebagian yang lain begini. 3 hadis yang terakhir teman-teman sekalian, yaitu hadis nomor 294 urutan 15 dalam pasal kita, sahih li ghairihi. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda ahadukum thumma kharaja 'amidan ila as-shalah, fala yushabbikanna baina asabi'i, fa innahu fi shalah." Apabila salah seorang dari kalian berwudu lalu dia keluar menuju salat, maka janganlah dia memasukkan jari-jari tangannya sebagian kepada sebagian yang lain, karena dia sedang berada dalam salat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dengan sanad jayyid atau bisa diterima. At-Tirmidzi juga menyebutkan hadis ini. Ya. Dan dalam riwayat milik Imam Ahmad berbunyi, dakhala alaihi Rasulullah SAW fil masjid wa qad syabbaktu. Dakhala alaihi Rasulullah SAW fil masjid wa qad syabbaktu baina asabi'i. Faqala ya Ka'ab, idza kunta fil masjid fala tushabbikanna baina asabi'ik, fa anta fi salati man tadarta as-salat. Jadi Ka'ab bin Ujrah yang meriwayatkan riwayat ini, kalau dalam lafaz tadi Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi berbunyi seperti tadi sudah kita bacakan ya. Apabila salah seorang dari kalian berwudu lalu dia keluar menuju sholat, maka jangan dia memasukkan jari-jari tangannya sebagian pada sebagian yang lain, karena dia sedang berada dalam sholat ya. Riwayat Ahmad berbunyi, Rasulullah SAW datang kepadaku ya, atau datang kepada Ka'ab bin Ujrah di dalam masjid, sementara aku sedang memasukkan jari-jariku. Ada putnot nomor 331 di bawah ya. Yang dimaksud di sini adalah jari-jari tanganku sendiri. Bukan berpegang tangan sama orang, tapi tangannya sendiri dia buat seperti ini kurang lebih. Maka beliau pun bersabda, wahai Ka'ab, maksudnya Ka'ab bin Ujrah perawi hadits ini, apabila kamu berada di masjid, maka janganlah kamu memasukkan sebagian jarimu kepada sebagian yang lain, karena selama kamu menunggu sholat, maka kamu berada dalam sholat. Hadits riwayat Ibnu Hibban. Ya. Dalam sahihnya yang senada dengan ini tentunya. Jadi maksudnya Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadis yang sama. Ini kan disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam kitab beliau atau sahih dalam Targhib wa Tarhib ini. Baik, kita bedah hadis ini teman-teman sekalian. Potongan pertama, idza tawadda ahadukum thumma kharaja 'amidan ila shalah. Apabila salah seorang dari kalian berwudu kemudian dia keluar menuju salat, maksudnya ke masjid, ya, maka janganlah dia memasukkan jari-jarinya, fala yushabbiqanna baina yadayhi, maka janganlah dia memasukkan jari-jari tangannya kepada sebagian yang lain. Fa innahu fi shalah, karena dia sedang dalam salat. Yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini adalah bagaimana Nabi SAW melarang orang kalau sedang menuju ke masjid walaupun tidak sholat ya, atau dia tadinya keluar untuk sholat kemudian sudah selesai sholatnya, tetap dia jangan memasukkan jarinya seperti ini. Misal orang lagi nunggu sholat begini ya, atau apalah, intinya dia memasukkan di antara jari-jarinya. Entah Allah alam hikmahnya apa, kenapa larangan untuk memasukkan jari-jari, karena memang menyelat-nyelat jari ini dianjurkan kalau wudu ya. Tapi sholat ini tidak dibolehkan. Nah di sini kalau orang datang ke masjid, sebagaimana sudah kita jelaskan hadis sebelumnya tadi 293, kalau anda datang ke masjid misalnya maghrib isya tadi waktu, anda sudah salam pun, walaupun anda sudah salam tapi anda menunggu antara sholat ke sholat yang setelahnya, antara maghrib ke isya ya, maka di sini walaupun anda sudah salam anda dihitung dalam sholat. Nah, walaupun sudah tidak sholat lagi. Ini dimaksud di sini ya. Karena Nabi SAW mengatakan kalau kalian wudu lalu kalian pergi ke masjid untuk sholat, maka jangan kalian masukkan tangan-tangan jari-jarinya satu sama yang lain begini, karena dia sedang sholat. Artinya dalam sholat dilarang, di luar sholat pun selama dia memang datang ke masjid untuk sholat dan dia belum pulang, maka dihitung dia lagi sholat tetap sama, walaupun dia lagi duduk. Misalnya lagi hadir di pengajian, nunggu maghrib isya, tetap sama. Gak boleh masukkan jari-jari satu sama yang lain. Dalam riwayat Imam Ahmad tadi sudah saya katakan, Ka'ab bin Ujrah mengatakan, aku lagi di masjid dan aku lagi memasukkan jari-jariku seperti ini. Kemudian
Rasulullah SAW lalu beliau mengingatkan, wahai Ka'ab, ya, kalau kau sedang ke masjid atau berada di masjid, walaupun lagi tidak sholat ya, tapi memang tujuan tadi datang untuk sholat, gitu. Sebelum sholat berjamaah atau sesudah sholat berjamaah, lagi nunggu antara sholat dengan sholat yang lain, maka janganlah engkau memasukkan jarimu satu sama yang lain, ya. Karena kamu tetap dihitung sholat selama kau tunggu sholat yang setelahnya. Nah ini, akhir hadis ini lebih menekankan apa yang kita sampaikan tadi, yaitu orang kalau duduk antara sholat dengan sholat, maka dianggap dia sedang menunggu, atau dianggap dia dalam keadaan sholat. Hadis selanjutnya nomor 295 urutan 16 dalam pasal kita, Hasan Sahih dari At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir meriwayatkan darinya, yakni Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW bersabda, potongan hadis, wala tattakhidul masajida turuqan illa lidzikrin au salatin. Dan janganlah kalian menjadikan atau mempergunakan masjid sebagai jalan atau sarana kecuali untuk berzikir dan sholat. Hadis ini diriwayatkan Tabarani. Ya. Dikatakan la ba'sa bihi, maksudnya bisa diterima hadisnya. Syekh Albani rahimahumullah sama semua perawi hadisnya tentu kita doakan, itu mengatakan hasan sahih. Hadis ini lebih memperjelas lagi apa yang sudah kita sampaikan tadi. Ternyata bukan hanya sekedar tidak boleh mengiklankan barang hilang, bukan hanya sekedar tidak boleh memasukkan jari-jari satu sama yang lain, bukan hanya tidak boleh transaksi jual beli, tapi ternyata larangannya lebih umum ya di sini, dan dikerucutkan kepada fungsi utama masjid, yaitu zikir dan sholat. Ya, walaupun tadi saya sudah jelaskan dari contoh Nabi SAW, beliau juga dalam banyak riwayat menerima tamu ya. Kemudian membuat pengajian dan segala macam, itu semua masuk dalam hal yang dibolehkan. Tapi di sini Nabi SAW mengatakan seakan-akan memberikan isyarat yang paling penting adalah perbanyak, lakukanlah zikir dan sholat. Itu yang paling penting di kegiatan di dalam masjid. Ya. Jadi termasuk sini tidak boleh bising-bising, ribut-ribut, ya, ketawa-ketawa terbahak-bahak. Ini semua masuk dalam hal yang dianjurkan jangan dilakukan. Kalau orang lagi pengajian dan tidak disengaja, ya bukan sengaja dijadikan seperti ajang lawakan, maka insya Allah tidak ada masalah. Yang terakhir teman-teman sekalian, hadis nomor 296 urutan 17 ya, dengan sanad hasan dari Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sayakunu fi akhir zamani qaumun yakunu hadithuhum fi masajidihim laisa Allahu fihim haja. Akan muncul di akhir zaman satu kaum yang pembicaraan mereka dilakukan di masjid-masjid mereka, Allah tidak berhajat kepada mereka. Hadis riwayat Ibn Hibban dalam sahihnya. Di sini ada footnote nomor 333, dijelaskan ini larangan berbicara di masjid untuk selain ketaatan. Ya, obrol kosong, obrol cita-cita kosong, ya, itu dilarang. Saya sebelum menjelaskan hadis ini teman-teman sekalian, dan ini penutupan dalam pasal kita, saya teringat kembali di awal kita judul kita kan di sini ya, di dalam pasal kita. Teman-teman yang pegang bukunya bisa kembali melihat di halaman 304, kan kita sekarang berada di 313 ya. Bagaimana memang mundur yang menyebutkan judulnya, ancaman meludah di masjid dan ke arah kiblat. Ini berarti ada bahasan masalahnya sudah kita bahas, alhamdulillah hadisnya. Kemudian larangan mengumumkan barang hilang, dan ini sudah kita juga jelaskan. Nah ternyata memang ada tambahan di sana dikatakan dan lain-lain yang disebutkan di sini. Makanya ada hadis tentang memasukkan jari-jari yang dilarang di masjid ataupun sementara sholat, dan juga ada larangan ya untuk membicarakan hal-hal selain ketaatan kepada Allah. Hadis ini, hadis nomor 17 dalam pasal kita, dari awal bahasan kita nomor 296 dengan sanad hasan, memberikan pelajaran penting kepada kita, dan ini kita ambil satu saja pelajaran di sini. Bagaimana Nabi SAW menjelaskan akan ada dari umat ya beliau SAW di akhir zaman, dan kita sekarang di akhir zaman, yang akan menjadikan masjid mereka ajang untuk berbicara yang Allah tidak punya hajat di situ. Maksudnya tidak ada hubungannya sama Allah SWT. Tidak ada ketaatan. Kayak banyak orang subhanallah menjadikan masjid cuma tempat istirahat. Bahkan kadang-kadang tidak ikut berjamaah. Mungkin Anda tidak asing waktu itu di Indonesia ya. Kadang-kadang semoga Allah berikan hidayah, penjual-jual gorengan, makanan, parkir depan masjid. Tapi nggak sholat. Saya berapa kali menyaksikan itu sendiri. Di masjid dekat rumah kami. Sampai kadang-kadang saya kalau mau masuk saya mengatakan, Pak, sholat Pak. Gitu. Kita ingatkan. Ada juga di antara mereka selain menunggu
orang yang akan transaksi dengan mereka setelah sholat, ya, untuk beli barang makanan atau dagangan dia, juga ya dia pakai istirahat, duduk, ada yang cuma duduk istirahat untuk ngobrol-ngobrol kosong dengan temannya, tapi masuk di lokasi masjid. Ini semua masuk dalam larangan, tidak dibolehkan ini. Ya, ada orang lebih parah daripada itu. Naudzubillah. Semoga Allah maafkan kalau pernah terjadi tentunya. Dia janjian sama pacarnya di masjid. Kemudian jadikan masjid betul-betul seperti bukan rumah Allah SWT. Duduk, ngobrol, bercumbuan sama ya, lawan jenisnya di situ. Sedangkan sama pasangan kita aja nggak boleh, ada adabnya, gitu kan? Tidak boleh sama sekali. Ya, itikaf di masjid, Allah katakan pada saat itikaf pun tidak boleh ya, bergaul dengan istri pun yang halal, bisa membatalkan itikaf di masjid. Apalagi dengan orang-orang yang dasarnya haram, gitu kan? Mereka anggap itu nggak masalah. Bahkan saya pernah temukan ya, seseorang ikhwah masih bujang, belum menikah gitu, rutin hadir di pengajian saya. Satu waktu subhanallah, dan saya tahu dia masih bujang, belum menikah. Dia keluar, dia lagi membonceng seorang akhwat, gitu kan. Kalau dari pengajian lagi rame, saya kenal karena dia sering tegur sapa sama saya. Kemudian dia jalan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jalan. Satu waktu saya ketemu, saya sempat mengatakan, kemarin antum hadir ya, tidak sengaja subhanallah, saya tidak tahu juga kenapa bertanya. Seringkali saya pribadi saya tidak pernah mau bertanya tentang orang banyak gitu. Berapa banyak pengajian yang saya hadiri, bahkan mungkin sudah tahunan saya mengisi, saya bahkan tidak tahu isi rumahnya mereka seperti apa, siapa pasangan hidupnya, berapa anaknya, saya tidak banyak bertanya, kecuali mereka yang menceritakan. Karena memang Nabi SAW mengatakan, min husni islamil martarku mala yakni, ya, termasuk baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia, bagi saya begitu ya. Yang jelas teman-teman, atau waktu itu saya bertanya, kemarin antum datang sama mahram antum, maksudnya ibunya atau saudarinya gitu kan, ke pengajian. Terus dia tersenyum tiba-tiba. Wah, ketahuan nih sama Ustaz. Emang kenapa akhi? Saya tanya gitu. Dia bilang, enggak Ustaz, itu calon. Bagaimana caranya? Ke pengajian majelis ilmu baik gitu kan, ibadah. Kemudian datang sama calonnya, sama saja pacarnya, belum boleh. Boncengan seperti suami istri. Saya tadinya bersangka baik, mungkin itu ibunya, mungkin itu adiknya, Masya Allah, yang diajak juga ke pengajian, kan sangat bagus gitu. Dan saya sering motivasi jemaah untuk mengajak anaknya, mengajak saudarinya, mengajak saudaranya, mengajak pamannya, tantenya, mahramnya diajak sama dia. Gitu. Apalagi kalau sama-sama ya, sangat bagus supaya semua merasakan manfaat ilmu itu. Tapi ini yang terjadi subhanallah. Jadi akhirnya mereka ke masjid pun pada hal-hal yang sia-sia.